Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 289. Jangan bicara hal ini. Saya berjanji akan menjaga keselamatan saya di masa depan, oke? Sebaiknya kau menepati kata-katamu. Kamu menjadi panas, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi karena ini juga kamu melompat ke sungai untuk menyelamatkanku. Mengapa kamu menyebutkan kejadian itu lagi? Itu semua sudah berlalu, dan jangan mengulanginya. Oke, kamu seharusnya punya banyak pekerjaan, kan? Aku akan menutup telepon sekarang. Suster Xie, hehe, apakah kamu merindukanku? Dong Suebing berhenti sejenak dan menjawab, ya, berapa harganya? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Aku sangat merindukanmu. Xie Huilan terkikik dan puas dengan penjelasannya. Baiklah, ayo tutup teleponnya. Dong Suebing bertanya, apakah kamu merindukanku? Bagaimana keadaannya? Hah, bagaimana aku tahu? Itu sebabnya aku bertanya padamu. Hahaha, sampai ketemu. Garisnya terputus. Dong Suebing tersenyum pada dirinya sendiri sambil melihat ponselnya. Sore, ini musim panas, dan udaranya kering dan panas. Di kantor wali kota, AC mengeluarkan udara sejuk. Direktur kantor pemerintah kabupaten mengetuk pintu, dan sebuah suara lembut terdengar dari dalam. Masuk. Yao Yi menegakkan punggungnya dan memasuki kamar. Dia meletakkan file di meja wali kota Xie dan memandang Xie Huilan, yang masih membaca dokumen. Wali kota, semua informasi calon sekretaris departemen ada di sini. Beritahu saya siapa yang ingin Anda temui, dan saya akan menelepon mereka. Setiap kali terjadi pergantian pemimpin daerah, maka akan terjadi pula pergantian pejabat. Sekretaris wali kota memainkan peran penting, dan banyak orang yang mengincarnya. Yao Yi juga punya rencananya. Xiao Wang dari departemen sekretaris dekat dengan istrinya. Sebelum wali kota Xie tiba di kabupatennya, Xiao Wang telah mengunjungi rumah Yao Yi beberapa kali untuk mengirim hadiah. Dia berharap mendapatkan posisi tersebut dengan bantuan Yao Yi. Sebagai direktur kantor, Yao Yi mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada wali kota tentang sekretaris. Wali kota Xie adalah orang baru di wilayah tersebut dan tidak mengenal pejabat di sana. Jadi, Yao Yi sengaja menempatkan resume Xiao Wang di halaman pertama. Xie Huilan meletakkan penanya dan mulai membalik file itu, kata Yao Yi. Ini adalah Xiao Wang. Dia mampu dan pekerja keras. Meskipun dia masih muda, dia sangat dewasa. Bab ini pertama kali dibagikan pada platform Novyurois 1N. Xie Huilan mengamati resume Xiao Wang dan tersenyum pada Yao Yi. Yao Yi bingung dan tahu wali kota Xie telah mengetahuinya. Xie Huilan terus membolak-balik halamannya dan meletakkan file itu di mejanya. Dia mengetuk mejanya dengan jarinya dan bertanya. Direktur Kantor Keamanan Umum Kabupaten Husilian telah diberhentikan dari tugasnya. Apakah pengaturan kerja barunya sudah diputuskan? Ambilkan saya salinan resumenya dan minta dia menemui saya. Yao Yi tertegun dan langsung menjawab. Saya akan pergi dan mengatur pertemuannya sekarang. Setelah meninggalkan kantor, Yao Yi bertanya-tanya. Mengapa wali kota Xie tiba-tiba teringat orang ini? Yao Yi hanya bertanya-tanya sejenak. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Wang, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Yao Yi kini berada dalam posisi yang canggung. Di masa lalu, dia berada di pihak mantan wali kota, Xiang Daofa. Namun setelah Xiang Daofa dipromosikan, dia menjabat wali kota baru sebagai direktur kantor. Wali kota Xie mungkin merasa tidak nyaman dan mungkin memindahkannya. Kawasan keluarga keamanan publik. Husilian sedang duduk di rumah, mendengarkan musik. Dia ingin menari untuk membuat dirinya merasa lebih baik tetapi sedang tidak mood. Kerja keras selama hampir 10 tahun sia-sia. Husilian menghela nafas. Suami Husilian, Huge, sedang di dapur menyiapkan makan malam. Ia merasa hatinya sakit melihat istrinya turun berat badannya atas kejadian ini. Dia tahu istrinya tidak senang dengan hasil ini dan ingin menghiburnya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Di rumah, Husilian adalah atasannya, dan Huge harus mendengarkannya. Jika dia menghiburnya dan mengatakan sesuatu yang membuatnya semakin buruk, dia akan dimarahi olehnya. Dering-dering-dering telepon di rumah berdering.
Hu Xilian duduk di sofa dan pura-pura tidak mendengarnya. Hu Ge memandang Hu Xilian dan dengan cepat menyekat tangannya dan berlari untuk menjawab panggilan tersebut. Halo, saya menelepon dari kantor pemerintah kabupaten. Bisakah Anda menghubungi Hu Xilian melalui telepon? Hu Ge terkejut dan meminta pihak lain menunggu sebentar. Dia segera melambai ke Hu Xilian dan menunjuk ke telepon. Hu Xilian ragu-ragu selama beberapa detik dan menjawab, "Halo." Pihak lain langsung bertanya, "Apakah ini Direktur Hu?" "Saya Yao Yi." Hu Xilian terkejut dan menjawab dengan nada lebih lembut. "Direktur Yao," kata Yao Yi. "Seperti ini, Wali Kota Xie ingin bertemu dengan Anda. Datanglah sekarang. Wali Kota ingin bertemu dengan saya." Hu Xilian tercengang. "Direktur Yao, tahukah Anda mengapa Wali Kota Xie ingin hahaha ini kabar baik? Langsung saja ke kantor Wali Kota." Setelah menutup telepon, Hu Xilian masih bingung mengapa Wali Kota ingin menemuinya. Suaminya ada di sampingnya, menatapnya. Dia juga penasaran dengan apa yang terjadi. "Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wali Kota ingin bertemu dengan saya." Hu Xilian tidak akan terkejut jika Xie Huilan bertemu dengannya sebelumnya. Tapi dia hanya melihat Xie Huilan dari kejauhan dan bahkan belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Kenapa Wali Kota Xie ingin bertemu dengannya sekarang? Hal ini membuat Hu Xilian khawatir. Hu Ge juga gugup. "Lalu apakah kamu akan pergi?" Hu Xilian menatap suaminya. "Wali Kota ingin bertemu dengan Anda, bolehkah saya memilih untuk tidak pergi? Bawakan aku pakaianku. Aku akan mengganti pakaianku." Hu Ge mengangguk dan berlari ke kamar untuk membawakan pakaian dan tas untuk istrinya. Hu Xilian melihat dirinya di cermin dan menyesuaikan pakaiannya. Dia berusaha membuat dirinya terlihat seprofesional mungkin. Pemerintah kabupaten, gedung pemerintah daerah dan kantor partai kabupaten terletak di kompleks yang sama. Dalam perjalanan, Hu Xilian berkeringat. Itu karena cuaca panas, dan dia juga gugup. Tok, tok, tok. Hu Xilian berdiri di luar kantor wali kota dan mengetuk pintu. "Masuk." Hu Xilian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. "Wali Kota Xie." Xie Huilan menyipitkan matanya dan memandang Hu Xilian dari atas sampai ujung kaki. Dia mengangguk sedikit. "Masuk dan duduklah." Hu Xilian tidak berani duduk dan berdiri di sana dengan gugup. Xie Huilan tertawa. "Jangan terlalu gugup, datang. Duduklah dulu. Apapun yang dimaksudkan atau ditakdirkan untuk terjadi akan terjadi." Hu Xilian telah bekerja di pelayanan pemerintah selama bertahun-tahun dan tahu jika dia masih bersikap malu-malu, Wali Kota Xie akan meremehkannya. Jadi, dia duduk dengan separuh pantatnya di kursi, dan punggungnya tegak. Xie Huilan tersenyum. "Saya dengar Anda dicopot dari jabatan Anda karena kasus jailbreak. Apa pendapatmu tentang hukumanmu?" Jawab Hu Xilian dengan wajah datar. "Tidak ada apa-apa. Kesalahan ini disebabkan oleh staf dari pusat komando, dan sebagai pemimpin, saya harus mengambil tanggung jawab ini." Xie Huilan tertawa dan mengangguk. "Bagus." Setelah mengobrol sebentar, Xie Huilan tiba-tiba bertanya, "Xiao Hu, apakah Direktur Yao memberitahumu alasan aku ingin bertemu denganmu?" Hu Xilian berkedip dan menjawab, "Tidak." Xie Huilan mengangguk dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. "Saya membutuhkan seorang sekretaris. Apakah kamu bersedia datang untuk membantuku?" "Apa? Aku? Sekretaris?" Hu Xilian kaget dan tidak bisa mempercayai telinganya. Kamu adalah aku." Xie Huilan menyilangkan kakinya dengan anggun dan menyesap cangkir tehnya. Dia tertawa. "Haha, gelarnya sekretaris, tapi itu utusan, dan tidak akan ada gelar resmi. Jika Anda bersedia, saya akan memberi Anda wakil direktur kantor di pemerintahan kabupaten. Bagaimana itu? Apakah Anda bersedia?" Hu Xilian tercengang dengan kejutan ini. Aku bersedia," jawab Xie Huilan. "Baiklah, lapor kerja besok pagi, dan ruangan di luar kantor saya akan menjadi kantor Anda. Mengenai perintah transfer dan dokumen lainnya, tidak perlu terburu-buru. Aku punya banyak pekerjaan yang menunggumu. Anda harus segera melapor untuk bekerja." Hahaha, Hu Xilian sangat gembira. Ini seperti memenangkan lotre, tetapi dia tidak mengerti mengapa Wali Kota Xie memilihnya. Dia tidak memiliki latar belakang apapun, tidak mengirimkan hadiah apapun, dan bahkan melakukan kesalahan. Ini terlalu aneh. Tidak seseorang pasti merekomendasikannya kepada Wali Kota Xie. Jika tidak, Wali Kota Xie mungkin tidak tahu siapa dia.
Siapa ini? Siapa yang merekomendasikan saya ke wali kota Xie? Hu Xilian tidak dapat memikirkan siapapun yang membantunya. Dia segera berterima kasih kepada wali kota Xie. Terima kasih. Saya akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda. Xie Huilan melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Kepala Dong. Hu Xilian tercengang. Ketua Dong. Xie Huilan tertawa. Kepala Dong ini mengetahui bahwa saya sedang mencari sekretaris dan merekomendasikan Anda sore ini. Dia telah memuji Anda setinggi langit dan mengatakan Anda mampu, pintar, dan dewasa. Anda juga familiar dengan Kabupaten Yantai. Haha, Ketua Dong sudah berjanji padaku. Jika menurutku kamu tidak mampu seperti yang dikatakan Xiao Dong, aku akan mencarinya. Mata Hu Xilian memerah. Dia tidak menyangka Dong Suebinglah yang merekomendasikannya kepada wali kota. Ini sebuah bantuan besar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.